Ciri-cirinya. Masih ada yang ingat apa itu dimaksud dengan bolero? Coba kamu, bolero. Bolero adalah atasan atau pinggang yang memiliki hubungan dan tidak memakai Pintar. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan dua buah gambar yang akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Kita untuk menganalisis bahan utama atau bahan penunjang, bolero atau rompi sesuai dengan kesempatan pemakaian. Nah, gambar pertama ada yang tahu ini gambar apa? Bolero. Gambar bolero dari bahan apa, Nak? Dan dari bahan berbulu. Kira-kira ini dipakai kesempatan apa? Pada musim dingin. Kalau pada gambar ini tuh digunakan pada musim apa itu? Panas. Dari mana kalian bisa lihat panasnya? Dari matahari. Ini cahaya matahari ini ya. Betul. Berarti bolero ini digunakan pada musim panas. Kira-kira sesuai tidak? Tidak sesuai karena pintar, karena bolero dengan bahan berbulu digunakan pada musim dingin. Kalau digunakan pada musim panas, dia akan terasa lebih panas atau hangat. Kalau gambar yang kedua, gambar apa ini? Rompi. Kira-kira kalau rompi seperti ini, sesuai tidak digunakannya? Tidak. Rompi itu biasa digunakan pada kesempatan apa? Kalau rompi seperti ini sebaiknya digunakan dengan kemeja. Oke, setelah saya tayangkan dua gambar tadi, Ibu akan masuk ke dalam PPT. Itu terdapat ringkasan materi kajian yang telah saya berikan kepada kalian. Kalian, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Terima kasih sudah membentuk kelompok. Baiklah, semuanya sudah dapat LKPD-nya? Sudah, Bu. Sekarang kita akan menyimak tayangan PPT tentang ringkasan materi kita pada hari ini. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian bolero atau rompi. Setelah itu ciri-ciri bolero atau rompi, dan pada pembelajaran kita kali ini kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar, yaitu menganalisis rancangan bahan lab sheet bolero atau rompi dengan indikator pencapaian kompetensi 3.13, menguraikan bahan utama dan penunjang untuk pembuatan bolero atau rompi, dan 3.1.4, menyimpulkan model desain bolero atau rompi. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan PowerPoint atau PPT, peserta didik dapat menguraikan bahan utama dan penunjang untuk pembuatan bolero atau rompi. 2. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan PowerPoint atau PPT, peserta didik dapat menyimpulkan model desain bolero atau rompi. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahan untuk pembuatan bolero, yaitu 1. Katun dan batik. Katun dan batik biasanya digunakan pada pembuatan bolero, itu dipakai untuk kesempatan formal. Di sini ada dua, yaitu katun polos, dan yang kedua ini adalah gambar bolero dari bahan batik. Yang kedua, bolero yang terbuat dari bahan broklat, til, organi, dan sifon. Bolero yang terbuat dari 4 bahan ini biasanya digunakan untuk kesempatan pesta. Bolero yang terbuat dari bahan broklat. 2. Ini contoh penggunaan bolero yang terbuat dari bahan organdi. 3. Contoh bolero
yang terbuat dari bahan til. Dan yang keempat adalah bolero yang terbuat dari bahan sifon. Nah, dari keempat gambar ini biasanya bolero yang digunakan untuk kesempatan pesta. 3. Bolero yang terbuat dari bahan denim. Denim di sini sering kita sebut dengan jeans. Bolero yang terbuat dari bahan denim atau jeans itu biasanya digunakan untuk kesempatan santai. Di sini ada satu, yaitu bolero dari bahan denim atau jeans dengan lengan pendek. Yang kedua, bolero dengan lengan panjang. Yang ketiga, bolero dengan lengan panjang dengan model panjang bolero beberapa sentimeter di atas pinggang. Sekarang pembuatan bahan bolero yang terbuat dari kulit atau Oscar. Bolero yang terbuat dari kulit atau Oscar ini biasanya digunakan juga untuk kesempatan santai. 1 di sini contoh gambar bolero yang terbuat dari kulit atau Oscar. 2 ini yang lengan pendek, dan yang ketiga ini bolero dari kulit atau Oscar lengan panjang dengan dikombinasikan lengannya ada 3 tumpuk ini dengan menggunakan pola setengah lingkaran. Setelah tadi kita membahas tentang bahan pembuatan untuk bolero, sekarang kita masuk ke dalam bahan pembuatan untuk rompi. Yaitu 1 ada katun dan batik. Katun dan batik biasanya digunakan untuk bahan pembuatan rompi pada kesempatan pemakaian formal. Di sini ada contoh 1 rompi batik yang digunakan oleh laki-laki atau pria, dan yang kedua di sini ada gambar rompi dari bahan batik yang digunakan untuk wanita. Yang kedua yaitu rompi yang terbuat dari bahan broklat, til, organi, dan sifon. Dari keempat bahan ini, rompinya biasanya digunakan untuk kesempatan pesta. Di sini ada 1 gambar rompi yang terbuat dari bahan sifon, dan di sini ada 2 gambar rompi yang terbuat dari bahan broklat. Yang ketiga yaitu rompi yang terbuat dari bahan denim atau jeans. Rompi yang terbuat dari bahan denim ini rompi yang biasanya digunakan untuk kesempatan pemakaian santai. Di sini ada 1 gambar rompi untuk wanita dari bahan denim, dan yang kedua di sini ada gambar rompi dari bahan denim untuk pria. Yang keempat yaitu rompi yang terbuat dari kulit atau Oscar. Rompi yang terbuat dari kulit atau Oscar ini biasanya digunakan untuk kesempatan santai. 1 di sini ada saya sertakan rompi yang terbuat dari kulit atau Oscar untuk digunakan oleh pria. Dan yang kedua di sini adalah contoh rompi yang terbuat dari kulit atau Oscar yang digunakan oleh wanita. Setelah tadi kita membahas tentang bahan utama rompi dan bolero, sekarang kita masuk ke dalam bahan penunjang pembuatan bolero atau rompi. Yaitu ada 1 bahan penunjangnya, yaitu 1 kain hero. Kain hero di sini biasanya digunakan untuk lapisan dalam atau furing. Di sini contoh gambar kain hero, dan ini tekstur dari bentuk kain hero tersebut. Kedua, bahan penunjangnya yaitu ada renda atau garnitur busana yang biasa digunakan sebagai hiasan pada bolero atau rompi. Di sini ada 4 macam model renda yang biasanya digunakan pada bolero atau rompi. Dan ini ada garnitur busana. Garnitur busana di sini adalah manik-manik atau bisa juga dipakai payet. Yang ketiga yaitu trikot. Trikot digunakan untuk pelapis bahan utama agar lebih kelihatan tegas teksturnya. Di sini ada 3 macam trikot, warna trikot, dan ini penampakan dari bahan trikot tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam indikator menyimpulkan model desain bolero. Di sini ada gambar desain bolero yang harus kita simpulkan, yaitu bolero pada gambar di samping ini digunakan untuk kesempatan pesta. Kedua, bolero ini terbuat dari bahan broklat. Ketiga,
Bolero ini menggunakan lengan panjang dan panjang bolero di atas garis pinggang. Bolero ini tanpa kerah dan koning atau bukaan pada bagian muka tanpa menggunakan kancing. Baiklah, sampai di sini materi kita yang sudah Ibu jadikan di PowerPoint. Ibu ucapkan terima kasih. Apa yang terpikir oleh kalian tentang bolero? Pernah nggak kalian melihat orang pada suatu acara memakai bolero dari kain katun dipakai pada saat acara pesta? Pernah tidak? Pernah. Apakah boleh kan bolero dari kain katun dipakai untuk pesta? Kenapa? Iya, coba. Boleh Bu, karena bolero dari kain katun juga bisa digunakan untuk kesempatan formal dan pesta. Karena kain katun dari batik juga bisa digunakan untuk pesta, hanya dibedakan dari bolero dari kain batik bisa dikombinasikan dengan kain gomar. Kain katun dari bolero itu boleh digunakan untuk kesempatan pesta. Hanya kalau untuk kesempatan pesta, kain desain bolero dari kain batik itu ditambahkan dengan kombinasi manik-manik atau payet. Di dalam LKPD yang sudah saya bagikan tadi ada tugas kelompok kalian, silakan dikerjakan. Gimana anak? Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari kelompok 1 ini ada bentuk bolero dengan jenis bahan, katun, dan motif batik. Di sini ada penjelasannya, yaitu pertama, bolero dari kain batik digunakan untuk kesempatan formal atau non formal. 2, lengan panjang 7-8. 3, opening atau buka lengan muka tanpa menggunakan kancing. 4, menggunakan tambahan hiasan rendah pada sekeliling bolero dan bawah lengan. 5, panjang bolero pas pinggang. Sekian presentasi kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Kami silakan. Pada desain bolero pada tabel 1, soal nomor 1, jika bolero dari broklat diberikan hiasan payet atau manik-manik, boleh tidak? Baiklah, dari kelompok saya, apakah ada yang menjawab? Boleh. Jika ditambahkan manik-manik atau panik akan tampak lebih mewah jika digunakan untuk kesempatan pesta. Apakah bisa dimengerti kelompok 2? Baiklah, di sini kami akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman-teman. Pada presentasi kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa bolero dari bahan broklat agar lebih terkesan mewah dapat dipasarkan aplikasi berupa manik-manik dari payet dan berbantuan suara. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita berikan aplaus. Di kesimpulan kita pada hari ini, untuk menganalisis rancangan bahan bolero atau rompi, kita harus menyelesaikannya dengan kesempatan pemakaian. Ya, mau itu pemakaian pada saat formal atau non formal, bahan yang digunakan untuk kesempatan itu harus disesuaikan dengan waktunya. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian Ibu harapkan untuk dapat mengerjakan evaluasi. Ini lembar evaluasi kalian.